Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya RR Bunga Winarahma dari kelas PAI 6H. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, di dalam materi ini kita akan mencangkup pengertian sholat fardu, dasar hukum sholat, perintah sholat fardu, syarat wajib dan syarat sah sholat fardu, rukun sholat fardu, dan perbedaan pelaksanaan rukun laki-laki dan rukun perempuan. Apakah itu sholat fardu? Sholat fardu itu menurut bahasa, sholat artinya itu berdoa atau doa meminta kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Nah, sholat sendiri wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang berakal dan telah memasuki masa baligh. Di sini saya akan menjelaskan waktu melaksanakannya sholat fardu. Yang pertama yaitu sholat subuh. Nah, waktunya diawali ketika fajar shadiq atau cahaya putih yang melintang di sepanjang ufuk timur, muncul dan berakhirnya sesaat sebelum matahari terbit atau syuruk. Yang kedua yaitu sholat duhur, dimulai ketika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Yang ketiga yaitu sholat asar, dimulai dari menjelang sore hari dengan tanda jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri, dan diakhiri ketika menjelang matahari terbenam. Yang selanjutnya yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib diawali setelah matahari terbenam atau matahari masuk di cakrawala dan berakhir setelah syafaq selesai dan waktu isya dimulai. Yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya diawali setelah berakhirnya waktu maghrib dan diakhiri menjelang terbitnya matahari. Dasar hukum sholat. Nah, sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan, sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang kafir dan muslim. Seperti firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, apakah itu syarat wajib dan syarat sah? Nah, di sini pengertian syarat wajib dan syarat sah akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat artinya ketentuan yang harus dilakukan atau harus ada bagi setiap muslim yang mengerjakan sholat. Sedangkan syarat wajib sholat adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat wajib atau harus dilaksanakan untuk mengerjakan sholat sesuai syariat. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu telah memasuki akal baligh, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Yang ketiga yaitu tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, hukumnya tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat. Tetapi jika sembuh itu disunahkan atau mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan tersebut. Syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini terdapat 14, yaitu yang pertama beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, yang kedua yaitu mumayyiz,
dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak hilang akalnya. Yang keempat masuk waktu sholat. Yang kelima suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam suci dari najis, baik mukofafah, mutawasitah, dan mughaladoh. Yang ketujuh yaitu menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedelapan menghadap kiblat. Yang kesembilan berniat. Yang kesepuluh tertib sewaktu menunaikan sholat. Tertib di sini artinya yaitu tidak mengacak gerakan sholat, harus berurutan. Yang ke-11 yaitu muwalah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Yang ke-12 tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat, dan tidak mengunyah, makan, dan minum. Yang selanjutnya yaitu rukun sholat fardu 5 kali atau 5 waktu. Yang pertama yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh tidur. Lalu yang kedua takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalamnya. Yang selanjutnya ruku, yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Selanjutnya tumakninah, yaitu berdiam dalam ruku. Selanjutnya bangun dari ruku dan iktidal. Tumakninah iktidal. Selanjutnya 2 sujud dalam setiap rakaat. Yang ke-10 duduk di antara 2 sujud dalam setiap rakaat. Yang ke-11 tumakninah, yang artinya yaitu berdiam diri selama duduk di antara 2 sujud. Yang selanjutnya duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Selanjutnya membaca tasyahud akhir, mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Dan yang terakhir yaitu tertib, artinya tidak harus berurutan kegiatan sholatnya. Selanjutnya perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan rukun antara perempuan. Yang pertama laki-laki dalam rukuk dan sujud itu merenggangkan antara 2 siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Dari cara membaca bacaan sholat, laki-laki disarankan mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat sirriyah. Selanjutnya aurat. Pada laki-laki dalam sholat itu minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Selanjutnya rukun perempuan. Nah, dalam rukuk dan sujud, perempuan itu disarankan untuk merapatkan bagian-bagian yang direnggangkan. Perut menempel pada kedua paha, dan ketika sujud dan rukuk, kedua lututnya saling menempel. Begitu juga kedua kakinya, karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Dari cara membaca bacaan sholat, perempuan disarankan sholat yang dilakukannya di sekitar laki-laki lain bukan mahram dianjurkan merendahkan suaranya. Yang selanjutnya yaitu aurat. Dari segi aurat, seluruh anggota badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan adalah aurat perempuan. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.